ashamed, no longer afraid. You have washed me white as snow, no longer bound. Now I am crowned. Once in darkness, now I know. You say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Brand new eyes, brand new hands. You have wiped away my past. A brand new day, a brand new life. You have pulled me from the light. You say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Oh. Who you are. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are.
Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe, Forever safe, forever safe, forever and always safe. forever Always safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress with you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe. Dia bangkit. Haleluya. Yesus bangkit.
Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dalam ibadah Paskah online Gereja Every Nation Surabaya. Dan di awal ibadah ini, bisakah saya dengan hormat untuk mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk mengucapkan kata-kata ini. Dalam hitungan yang ketiga nanti, Dia bangkit, haleluya, Yesus bangkit. Dan jika saudara tidak sendirian, saudara bisa mengatakannya kepada orang di sebelah kiri atau kanan saudara. Dalam hitungan yang ketiga, Dia bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Saudara siap? Baik, saya hitung 1, 2, 3. Dia bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali memperingati kebangkitan-Mu di hari Paskah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa kebangkitan yang ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa biar sepanjang ibadah ini dilakukan, ada kuasa kehidupan, kebangkitan yang nyata di dalam setiap rumah, setiap tempat di mana kami melakukan ibadah pada hari ini. Biar ada sukacita, ada kegairahan, ada ucapan syukur yang dinaikkan, dan Engkau saja yang disenangkan dengan ibadah kami pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan kami menaikkan doa kami. Dan semua yang percaya, mari katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, selamat Paskah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkan. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur dan bersorak-sorai sebab Dia Raja. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Semua katakan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah, yeah. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang Berjaya, suruh semesta sujud menyembah.
mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh merayakan Tuhan kemenangan kami Tuhan. Kemenangan itu bukan kami dapat karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan kasih-Mu yang besar untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
ada di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh what love, how can it be? From that cross you look at me. Oh what love put out for me. What a beautiful love. Oh what love, how can it be? From that cross you look at me. Oh what love poured out for me. What a beautiful love. Oh what love. Oh what love. Can it be? From that cross you look at me. Oh what love poured out for me. What a beautiful love, katakan, so glorious. Came down unashamed, you called me yours. Caught up in your grace, you're all I need. There's nothing more beautiful than your love, so glorious. Came down unashamed, you called me yours. Caught up in your grace, you're all I need. 'Cause there's nothing more beautiful than your love. Once again, say glorious. Glorious. Came down unashamed, you called me yours. Caught up in your grace, you're all I need. 'Cause there's nothing more beautiful. Say more beautiful. So beautiful than your love. Oh what love, how can it be? From that cross you look at me. Oh what love pour out for me. What a beautiful love. Thank you, Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau tunjukkan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau memandang dari salib, Engkau melihat kepada kami, dan Engkau dipuaskan di dalam rasa sakit pada waktu Engkau menanggung semua penghukuman atas dosa kami. Ada mata yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu indah. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu untuk mati buat kami, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan segala perkara bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami. Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi Engkau bangkit dan Engkau memerintah Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang menang memberi kami kemenangan. Engkau yang sudah menang memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus bersama dengan umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun kami. Engkau sendiri yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, selamat Paskah. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama.
Dan bagi saudara yang ada di rumah, saudara boleh mempersiapkan diri untuk kita boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Dan kita mengingat apa yang Dia sudah lakukan buat kita, satu perkara yang luar biasa. Yesus bukan hanya mati buat saudara, tapi Dia bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia tidak lagi ada di kubur karena kuburnya sudah kosong, saudara. Dan batu yang menutupi kuburnya sudah disingkirkan. Dan Dia sudah menang. Saudara, ada banyak orang panik pada kala itu. Prajurit panik harus memberikan alasan kepada atasannya kenapa Yesus tidak lagi ada di kubur. Mereka punya banyak alasan, mereka punya banyak teori. Tapi kebenarannya saudara dan saya tahu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan karena Dia bangkit dari antara orang mati, maka kita tahu dengan pasti maut tidak berkuasa atas kehidupan yang ada di dalam Yesus. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saat ini tinggal di dalam kita, orang yang percaya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada kita satu kehidupan yang penuh pengharapan. Full of hope. Saudara, gelas yang penuh, gelas yang sudah tidak lagi bisa menampung, maka isinya akan melimpah keluar. Kehidupan orang percaya, Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. 1 Petrus 1 ayat ketiga berbicara tentang kehidupan yang penuh melimpah dengan pengharapan. Itu kehidupan yang Yesus sudah lakukan lewat kebangkitannya dari antara orang mati dan memberikannya kepada setiap kita. Saudara, keadaan kita boleh tidak menentu, tapi satu perkara yang pasti, kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Dia katakan Dia sudah menang dan kemenangannya diberikan kepada kita. Keadaan kita bukan tanda bahwa Yesus tidak menyertai kita. Justru lewat keadaan kita, Tuhan Yesus mau kita semua mengerti bahwa Dia sudah menang dan kemenangannya diberikan kepada kita. Mari kita mengangkat roti ini. Tuhan Yesus katakan inilah tubuh. Tubuh yang dipecahkan buat engkau. Setiap kali engkau makan daripada tubuh ini, engkau mengingat akan aku. Kita mengingat akan kematian Yesus. Dan hari ini kita juga mengingat bahwa kubur tidak sanggup untuk menahan Dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa kebangkitan itu diberikannya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saat ini tinggal di antara kita, di dalam kita, menyertai kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Kami terima persekutuan di dalam tubuh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk darah yang mahal, yang sudah membasuh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih kalau kami hari ini minum persekutuan di dalam darah-Mu. Kami tahu kami ditebus, ada tanda darah yang mengikuti kami. Tuhan, ada proteksi-Mu atas kehidupan kami. Kami katakan dengan iman, mari kita katakan dengan iman dimanapun saudara berada dan mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Katakan bersama-sama, aku diproteksi oleh Tuhan, keluargaku diproteksi oleh Tuhan, orang-orang terdekatku diproteksi oleh Tuhan, karena darahnya sudah
diberikan kepada kami setiap orang percaya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Thank you Jesus. How can it be from that cross you look at me? Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be from that cross you look at me? Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. What a beautiful love. What a beautiful love. Jemaat yang terkasih, Gereja Every Nation dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di dalam situasi-situasi seperti ini, kayak mendorong setiap saudara untuk tetap bersekutu di dalam kelompok kecil yang di gereja kami sebut sebagai life group. Life group adalah kelompok kecil yang relasional, di mana kami bersama-sama membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama orang percaya, dan juga dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Di tempat kami sudah beberapa minggu ini sudah banyak yang mengadakan live group secara online. Dan saya juga teringat untuk saudara-saudara jemaat Every Nation Surabaya yang mungkin sudah pindah ke kota yang lain atau ke pulau yang lain atau bahkan ke negara yang lain. Saya juga mengundang saudara untuk bisa bergabung di dalam live group yang diadakan dalam gereja ini. Saudara tinggal mengkontak jemaat yang saudara kenal dan saudara bisa bergabung dalam live group kami. Dan selanjutnya saudara, kami sudah mengumumkan minggu yang lalu bahwa Sinode Gereja Morningstar Indonesia atau Every Nation Indonesia di dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, kami memutuskan untuk memperpanjang ibadah online sampai akhir bulan April. Jadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan April ini kita tetap akan melakukan ibadah hari Minggu secara online. Dan selanjutnya saudara, kami mengajak setiap saudara yang belum tergabung untuk bersama-sama berdoa di dalam sebuah kegerakan doa secara global bernama Unite 714. Unite 714 adalah gerakan berdoa bersama-sama, angka 714 diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan unite itu berarti bersatu. Saya percaya di waktu-waktu yang sulit ini waktunya gereja untuk bersatu, saling mendukung dan berdoa bersama-sama. Doa Unite 714 ini diadakan 2 kali dalam sehari saudara. Jadi saya mendorong saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa di waktu pagi pukul 7.14 di waktu pagi, dan juga pukul 7.14 di malam hari. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa seperti apa? Terserah yang Tuhan akan pimpin saudara untuk berdoa. Saudara bisa berdoa untuk wabah ini segera selesai. Berdoa Tuhan untuk pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang terbaik. Berdoa untuk pelindungan Tuhan bagi gerejanya, bagi umatnya. Apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Mari kita berdoa dan kita percaya Tuhan akan mendengar dari surga dan memulihkan negeri kita. Baik, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 31 ayat 20 berkata demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau,
yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menyimpan kelimpahan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Di waktu-waktu ini saya percaya ada kebaikan-kebaikan yang memang Tuhan sedang simpan, dan pada waktunya, di mana waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan terbaik, Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Sama seperti domba jantan itu tidak disediakan sebelum Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Domba jantan itu tersedia setelah Abraham melewati ujian imannya untuk mempersembahkan anaknya. Saya percaya inilah waktu-waktu ujian bagi banyak di antara kita, tapi setelah waktu ujian ini selesai, akan ada Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Mari kita berdoa dan percaya bahwa setiap persembahan kita adalah sebuah tanda iman, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kembali mengingat bahwa Engkau adalah penyedia kami. Bahkan kami percaya janji-Mu mengatakan Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencukupi bahkan melimpahkan setiap kebutuhan kami di waktu-waktu sulit ini. Dan setelah waktu ini selesai, kami percaya ada penyediaan, ada kebaikan yang selama ini Engkau telah simpan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Biar persembahan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pengakuan iman bahwa Kau Allah adalah Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih Bapa, biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, kubur kosong menandakan Yesus hidup. Saya sambil menikmati pujian tadi, saya merasa agak unik karena hari ini worship team kita ini rata-rata masih muda dan ini lagu jadul, saudara. Ya, lagu pada waktu saya masih SMA, baru bertobat. Ini lagu-lagu yang kira-kira saya dengar, tapi luar biasa, lagu ini mengatakan kubur kosong itu menandakan kalau Yesus hidup.
Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara dalam ibadah Paskah kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan hari ini adalah Breakfast with Jesus atau makan pagi bersama dengan Yesus. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, harusnya menjadi kebangkitan yang begitu luar biasa yang membangkitkan semangat para murid yang sudah mendapatkan janji sebelumnya bahwa dia bangkit. Tapi kubur kosong yang menandakan kalau Yesus bangkit itu ditanggapi oleh murid-muridnya masih dengan kegelisahan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama dari firman Tuhan yang dicatat oleh Rasul Yohanes dari kitab Yohanes pasal yang ke-21. Tapi sebelum kita membaca, saya ingin mengulang sedikit apa yang saya bagikan 2 hari yang lalu, hari Jumat, pada waktu kita sama-sama merayakan Jumat Agung. Saya membagikan dari Yohanes pasal yang ke-19. Bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami banyak sengsara, tapi dengan keadaan yang paling buruk, kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan murid-muridnya. Tuhan itu berdaulat, saudara. Penyalipannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan Yesus, itu satu pun tidak ada yang meleset dari rencana Tuhan. Dan hari ini pada hari kebangkitan Tuhan kita, mari kita melihat di Yohanes pasal 21, cerita ini latar belakangnya adalah murid-murid yang masih ketakutan, murid-murid yang kembali melakukan apa yang dulu biasa mereka lakukan sebelum Tuhan Yesus memanggil mereka untuk jadi murid-muridnya. Mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan. Dan saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama dari Yohanes pasal 21. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, saudara, menarik saudara, siapa yang hadir pada hari itu. Ada Petrus, ya, orang yang pemberani. Pada waktu Tuhan Yesus akan segera naik ke atas salib sebelum dia diadili, ya. Pada waktu itu mulai ada kegentaran. Dan kemudian Simon Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus ini punya nyali yang luar biasa. Lebih berani dari kebanyakan saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Ya. Dan bagaimana dengan Thomas yang ikut dalam orang-orang yang pergi menjala ikan pada hari kebangkitan itu. Thomas mengatakan di Yohanes pasal yang ke-11, ya, beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita belajar tentang Lazarus yang mati dan Tuhan Yesus bangkitkan. Pada waktu mereka berangkat ke Yudea, Thomas mengatakan begini, marilah kita pergi untuk juga mati bersama dengan dia. Thomas ini juga rupanya pemberani, sekalipun dia agak ragu-ragu, tapi dia pemberani, saudara, ya. Dan bagaimana dengan anak-anak Zebedeus? Anak Zebedeus ini adalah Yohanes dan Yakobus. Ini orang anak-anak yang merasa luar biasa, hebat, minta kalau nanti Tuhan Yesus dimuliakan, satu berada di sebelah kiri Yesus, satu di sebelah kanan Yesus duduknya. Dan anak-anak Zebedeus ini yang juga mengatakan pada waktu mereka melewati Samaria, dan mereka katakan gini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wah, ini kelihatannya orang-orang yang so powerful. Luar biasa, saudara. Tapi hari itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka ketakutan, mereka down, mereka patah semangat. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara juga mengalami hal-hal yang seperti para murid. Ada waktu di mana saudara semangat melayani Tuhan. Saudara rasanya berani. Rasanya saudara mengatakan apa yang
yang Rasul Paulus katakan, aku sanggup untuk menanggung segala perkara bersama dengan Kristus. Tapi hari-hari ini saudara katakan, Tuhan, aku kok kehilangan semangatku. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, kabar baiknya saudara, Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara. Karena di dalam cerita ini Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya yang kelihatannya hebat-hebat. Pada waktu mereka kehilangan semangat, pada waktu mereka ketakutan, Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Dan bukan sekedar hadir, ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan saudara. Ya, kita membaca kembali kisah ini, di ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada murid-murid yang lain, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, nelayan biasanya pergi malam saudara. Ya, kemudian pada zaman itu pakai obor supaya ada cahaya di tengah malam dengan harapan ikan akan berkumpul dan mereka mulai jalan. Tetapi sepanjang malam dikatakan mereka tidak nangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jadi rupanya perahu mereka ini gak terlalu jauh dari pantai. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus berdiri di pantai, Tuhan Yesus bisa berteriak dan mereka mendengar. Tuhan Yesus katakan, kamu punya enggak makanan? Kira-kira itu yang Tuhan Yesus tanya kepada mereka. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Nah saudara tahu perahu nelayan di Israel yang ada di Danau Tiberias, rata-rata perahunya sekitar 3 meter mungkin lebarnya saudara. Coba saudara pikirkan, ya. Tuhan Yesus mengatakan tebar di sebelah kanan. Dengan kata lain, oke, jalamu dipindah 3 meter. Di sana banyak ikan. Enggak masuk akal saudara. Tahukah saudara, seringkali pada waktu kita mentaati firman Tuhan, di dalam keadaan yang sulit, kita katakan Tuhan, keadaan baik aja, kadang-kadang firman-Mu enggak masuk akal. Keadaan lagi sulit lagi. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal kalau kami tetap mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Banyak hari-hari ini orang sudah kehilangan akal. Mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru. Mereka berusaha dengan apa yang mereka anggap yang terbaik. Kecuali satu, mereka tidak kembali kepada Tuhan. Karena mereka merasa Tuhan tidak mengerti tentang apa yang mereka alami. Banyak orang berpikir, Tuhan Yesus apa ngerti tentang coronavirus? Beberapa orang berpikir Tuhan Yesus ngerti nggak ya ekonomi? Tuhan Yesus ngerti nggak ya kalau stock market lagi keadaannya buruk? Tuhan Yesus ngerti nggak ya ekonomi modern yang begitu complicated? Saudara, kebenaran firman Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Dan yang luar biasa, murid-murid ini di dalam keadaan ketakutan, dikatakan lalu mereka menebarkannya. Jadi mereka pindah saudara, dari kiri ditebar ke kanan. Bagi para nelayan ini nasihat yang paling aneh, tapi mereka lakukan juga. Mungkin mereka katakan nothing tulus, sudah gak dapat apa-apa semalaman, ya. Dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kata maka murid yang dikasihi Yesus itu hanya ada di Injil Yohanes saudara. Yohanes selalu memakai kata-kata murid yang dikasihi Yesus mengacu kepada dirinya. Dia punya sebutan yang dia suka menyebutnya, murid yang dikasihi Yesus. Dan luar biasa, murid yang dikasihi Yesus itu mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Rupanya saudara, kejadian yang sama diingat oleh
Yohanes pada waktu mereka baru akan menjadi murid Yesus. Pada waktu mereka baru dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ada kejadian yang mirip. Mereka sudah menangkap ikan semalaman dan tidak dapat apa-apa. Tahukah saudara, Tuhan bisa izinkan saudara bekerja dan tidak dapat apa-apa. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, tapi justru karena Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada saudara. Dan pada waktu mereka akan dipanggil, Tuhan menunjukkan bahwa Dia yang berkuasa untuk memberkati murid-muridnya. Para nelayan. Dan dalam keadaan yang sulit, 3,5 tahun setelah kejadian yang pertama itu, Tuhan Yesus kembali menunjukkan bahwa Dia adalah sumber berkat mereka. Dan rupanya Yohanes ini, murid yang dikasih Yesus ini, merasa sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan kejadian 3,5 tahun. Kemudian dia katakan kepada Petrus, itu Yesus. Karena Petrus pada waktu itu juga ada di perahu 3,5 tahun yang lalu. Kemudian ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Aneh sekali, orang kalau terjun ke dalam danau ya melepas pakaiannya, tapi Petrus karena begitu terkejut mengetahui bahwa di pantai ada Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian. Jadi dia pakai pakaiannya terus kemudian dia lompat ke dalam danau. Itu tandanya orang yang sedang excited dan tidak bisa berpikir jernih, dia langsung turun ke danau, saudara. Nah, hari ini fokus kita, tokoh kita hari ini adalah Petrus. Petrus ini punya leadership yang luar biasa. Buktinya dia suruh murid-murid Yesus yang lain untuk pergi untuk menangkap ikan. Sebenarnya dia tidak menyuruh, dia cuma mengatakan aku pergi nangkap ikan, yang lain ikut, saudara. Dia punya leadership yang bagus sekali. Dia punya keberanian pada saat-saat di mana yang lain gak berani. Tapi saudara, leadership Petrus, keberanian Petrus, pada waktu Yesus ditangkap, Petrus menjadi orang yang menyangkali Yesus. Dan sebenarnya kejadian ini, kejadian Yesus bangkit dari antara orang mati menghampiri Petrus, ini adalah waktu di mana Petrus masih merasa guilty, tertuduh. Karena dia mengatakan kalau yang lain boleh pergi, kalau yang lain boleh ninggalkan aku, Petrus, aku tidak akan pergi. Aku mau mati sama-sama engkau. Itu keadaan Petrus, ya. Jadi itu sebabnya pada waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di pantai, pada waktu Yohanes mengatakan itu Tuhan, dia langsung pakai bajunya dan kemudian dia langsung lompat ke danau. Murid-murid yang lain di ayat yang ke-8 datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Luar biasa, saudara. Ada api arang, kemudian di atasnya sudah ada ikan dan roti. Artinya sebelum mereka tangkap ikan, Yesus sudah sediakan ikan dan roti. Di ayat 10 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara, perhatikan baik-baik, ada prinsip yang selalu Tuhan lakukan untuk mengajar murid-muridnya. Awalnya Tuhan sediakan ikan, sediakan roti. Saudara, kalau Tuhan mau sediakan ikan cukup untuk semua murid-muridnya, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah memberkati murid-muridnya, dan kemudian dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tangkap, Tuhan katakan bawalah beberapa ikan yang baru engkau tangkap. Tuhan mau kita terlibat dalam apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan saudara mengatakan bahwa apa yang kami ada saat ini enggak seberapa. Tuhan katakan, kamu mau aku menunjukkan bahwa aku adalah
Allah yang sanggup untuk menyediakan. I am your provider. Tuhan yang sanggup menyediakan. Dan Tuhan katakan, bawa apa yang aku sudah sediakan buat engkau. Dan Tuhan secara supranatural memberkati murid-muridnya. Hari kemarin tidak ada sama sekali ikan. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan sanggup untuk memberikan tangkapan yang begitu besar. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saya tidak habis berpikir, saudara. Siapa yang hitung ya? Ada banyak murid Yesus ya. Dan sudah ketemu Yesus, mungkin ini kebiasaan ya. Sudah dapat langsung dihitung 1, 2, 3, 4. Terus akhirnya setelah 10, 20 lama loh saudara hitung 153 ekor ikan. Gede-gede lagi ya. Tapi intinya ada orang yang berusaha untuk menunjukkan 153 artinya apa. Kalau saudara tanya saya, apa artinya Pak 153? Artinya banyak sekali. Dan saudara, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya tangkapan yang banyak sekali. Tapi dari tangkapan itu Tuhan mengatakan, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Engkau diberkati, tapi aku mau engkau membawa apa yang kau diberkati kepada Tuhan kembali. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Kata api arang dicatat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, itu hanya 2 kali saudara. Ya, pada waktu Tuhan Yesus membakar ikan dan rotinya di atas api arang, ya, ada peristiwa yang lain beberapa saat yang lalu, di mana Petrus juga sedang berada dekat api arang, perapian. Pada waktu itu Petrus menyangkali Yesus. Pada waktu itu Petrus berada di halaman luar, imam besar. Dan ada seorang perempuan kecil, anak kecil yang mengatakan kepada Petrus, kamu kan sama-sama dengan orang yang sedang diadili di dalam. Pada saat itu Petrus menyangkal Yesus. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus datang. Kerinduan Yesus bukan sekedar untuk Petrus dapat ikan. Jauh lebih besar dari itu. Banyak orang-orang percaya hari-hari ini hanya ingin Yesus kembali memberkati bisnisnya, memberkati pekerjaannya. Itu penting, itu sebabnya Tuhan Yesus lakukan itu buat Petrus dan buat murid-murid yang lain. Tetapi ada satu perkara yang lebih penting daripada sekedar bisnismu dipulihkan. Tapi buat Yesus yang dia ingin pulihkan adalah kehidupan Petrus itu sendiri. Saudara, bagaimana cara Tuhan Yesus datang kepada Petrus untuk memulihkan Petrus? Dengan menyiapkan makan pagi buat Petrus. Saudara, coba saudara renungkan. Kalau saudara dalam posisi Petrus, saudara merasa Tuhan, tidak seharusnya engkau yang buat makan pagi buat aku. Tidak seharusnya engkau berbaik hati memberikan kepadaku ikan yang begitu banyak. Aku sudah menyangkali engkau. Berapa sering kalau kita undur dari Tuhan, kita merasa kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak berani mengharapkan kebaikan Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan dalam perayaan Paskah ini mengatakan Yesus datang kepada Petrus yang sedang dalam keadaan discourage, patah semangat. Dan bukan Petrus menghampiri Yesus dan mengatakan, tolong aku. Tuhan kita mengejar kita, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya di kitab Roma dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan menuntun engkau kepada pertobatan. Di sini ditunjukkan oleh Yesus kepada Petrus. Yesus masakin Petrus, saudara.
Yesus buat breakfast buat Petrus dan juga murid-muridnya. Tapi sebenarnya cerita ini berfokus kepada Petrus. Tuhan Yesus kali ini pakai api arang karena Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada Petrus. Di api arang engkau menyangkali aku. Tetapi kali ini aku gunakan api arang untuk memberkati engkau. Itu kebaikan Tuhan yang menuntun Petrus kepada pertobatan. Kemudian di ayat 12 dikatakan, kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya, murid-murid gak bisa melihatnya seperti sebelum dia disalibkan. Ada sesuatu yang mungkin berubah, saudara. Ya, itu sebabnya mereka gak berani tanya, tapi mereka tahu ini Yesus. Dikatakan sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ini stylenya Yesus, saudara. Bangkit dari antara orang mati, dia tidak berubah, dia melayani murid-muridnya. Dan ayat 14 mengatakan itu ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tujuannya apa, saudara? Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, setelah dia menang, dia mau murid-muridnya juga menang. Ini adalah murid-muridnya yang meninggalkan Yesus, kecuali Yohanes. Pada waktu Yesus disalib, tapi Yesus datang kepada murid-muridnya pada waktu mereka lemah, terutama kepada Petrus. Beberapa ayat dalam firman Tuhan mengatakan, maka Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain dan kepada 500 orang saksi. Selalu nama Petrus disebut di sana. Kenapa, saudara? Apakah dia yang paling setia? Bukan. Karena dia yang paling merasa bersalah. Saudara, hari ini kalau saudara merasa down, hari ini saudara merasa tidak semangat lagi, karena saudara merasa saudara tidak cukup baik dan keadaan menimpa saudara dan keadaannya lebih buruk lagi. Dan saudara katakan, Tuhan, mungkin kau marah dengan aku. Mungkin engkau ingin memang aku ini mengalami keterpurukan di dalam keadaan ini. Tahukah saudara, pemikiran itu bukan datangnya dari sorga. Apakah Yesus mau memulihkan Petrus? Jawabannya ya. Apakah Yesus akan menunjukkan kepada Petrus apa yang dia harus berubah? Yes. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan beberapa perkara, mulai dari penyediaan sarapan dengan api, dengan arang, Petrus mulai mengerti. Dan bukan hanya itu. Sesudah sarapan di ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, karena fokusnya Simon Petrus hari ini, saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kata mengasihi ini dalam bahasa Yunaninya adalah agapai. Artinya kasih ilahi, kasih sempurna, kasih tanpa syarat. Jawaban Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi kata kasih yang dijawab oleh Petrus kepada Yesus bukan kasih tanpa syarat, tapi kasih persaudaraan, kasih kekaguman. Dengan kata lain, Petrus mau mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa mengasihi engkau dengan kasih seperti engkau mengasihi aku, tapi aku kagum dengan engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, bukan sekali. Kemudian kata Yesus pula di ayat 16 untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini, pada waktu ketiga kali Yesus bertanya, Yesus tidak lagi mengatakan, apakah engkau sanggup mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat, kasih seperti aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus turun ke levelnya Petrus. Tuhan Yesus katakan, apakah engkau sanggup untuk mengasihi seperti yang engkau katakan kepadaku, kasih dengan kekaguman. Seperti itu. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku?
Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan Yesus kembali memanggil Petrus. Sekalipun Petrus sadar standarnya apa yang Yesus berikan kepada dia, dia tidak sanggup mengembalikannya kepada Yesus. Banyak di antara orang percaya berpikir, kalau saya tidak bisa mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan akan marah. Yesus gak marah sama Petrus. Yesus justru datang kepada Petrus dan Yesus mau Petrus jujur di hadapan dia. Tuhan, aku tidak sanggup mengasihi engkau seperti engkau mengasihi aku. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Mereka itu siapa, saudara? Atau mereka itu apa? Saya nggak tahu karena Tuhan Yesus tidak menjelaskan kepada Petrus. Tapi rupanya Petrus tahu mereka itu apa. Mungkinkah mereka itu ikan-ikan yang ditangkap? Di mana Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi berkat-Ku? Ataukah mungkinkah Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa mereka yang dimaksudkan oleh Yesus adalah murid-murid yang lain, saudara-saudara yang lain, teman-teman? Saya tidak tahu. Petrus tahu. Tapi pertanyaannya juga buat saudara yang saya juga nggak tahu, karena Tuhan akan bertanya pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Siapa atau apa mereka yang saudara miliki, yang Tuhan Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka itu semua? Itu pertanyaan kita pada Tuhan kepada kita di hari Paskah ini. Dan Tuhan kembali mengingatkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apa pentingnya apa yang Yesus katakan? Buat Yesus, domba-dombanya adalah milik kesayangannya. Mempercayakan domba-dombanya kepada seorang yang dipulihkan, bahkan baru dipulihkan, itu perlu resiko besar. Dan Tuhan ingin katakan kepada gereja Tuhan, di dalam keadaan buruk seperti keadaan sekarang ini, gereja Tuhan perlu mengambil sikap untuk menjadi alat yang Tuhan bisa percayakan untuk menggembalakan apa yang Tuhan kasihi. Saudara, kita ditempatkan di lingkungan kita. Mari saudara, mungkin saat ini kita merasa saya tidak layak, saya melakukan kesalahan, saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kebenarannya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan kejar saudara. Dan Tuhan mau saudara dipulihkan supaya saudara bisa diutus kembali. Mari kita lanjutkan. Ya. Saudara, di ayat ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang dimana tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikut aku. Saudara, pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba saya diingatkan. Ada satu kisah, di kisah para rasul di mana Petrus ada di dalam penjara. Pada waktu itu, dia tahu bahwa besoknya, dia akan dihukum mati, saudara. Malam itu, pada waktu malaikat dikirim Tuhan untuk melepaskan Petrus dari penjara, dikatakan Petrus sedang tidur di antara dua penjaga. Saya berpikir bagaimana mungkin seorang bisa tidur nyenyak, besoknya akan dieksekusi. Kemudian pada waktu saya membaca ayat ini, Tuhan mengingatkan, rupanya Petrus sungguh-sungguh percaya apa yang Yesus katakan. Karena Yesus katakan, engkau matinya kalau engkau sudah menjadi tua.
Itu kata Yesus. Mungkin dalam penjara itu Petrus mengatakan, berarti aku tidak akan mati karena Tuhanku bilang, kalau aku sudah tua, maka aku akan diikat, dibawa ke tempat di mana aku nggak suka. Tapi aku masih muda, berarti aku tidak akan mati. Poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara pegang janji Tuhan. Keadaan mungkin buruk, pegang janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam kehidupan Petrus, setelah Tuhan Yesus pulihkan, Petrus masih punya kekurangan, saudara. Dan saya ingin menutup dengan menunjukkan kepada saudara bahwa dia masih punya kekurangan. Di ayat ke-20 dikatakan ketika Petrus berpaling, ya, setelah Tuhan Yesus katakan, Petrus, pada waktu engkau tua, engkau akan mati dengan cara yang tidak enak. Dan benar, saudara, sejarah mengatakan Petrus disalib dengan keadaan terbalik karena dia merasa tidak layak disalib seperti gurunya. Di ayat ke-20 dikatakan ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi rupanya Petrus ini diajak sama Tuhan Yesus jalan-jalan. Ya, karena fokus Yesus adalah memulihkan Petrus. Kemudian Petrus lihat murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, sedang mengikuti mereka. Ya, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dengan kata lain, kalau aku Petrus matinya nggak enak, sekalipun tua, gimana dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, saya ingin menutup dengan mengatakan kepada setiap saudara, saudara, Tuhan punya rencana buat setiap kita berbeda. Dan Tuhan ingin ingatkan kepada setiap saudara secara pribadi. Kalau saudara melihat saudaramu dan sepertinya Tuhan deal dengan dia dengan cara yang jauh lebih lunak, jauh lebih enak. Jawabannya buat saudara adalah itu bukan urusanmu, saudara. Ya, saudara, seringkali kita membandingkan apa yang kita alami dengan apa yang orang alami. Saudara, ada orang-orang dalam keadaan terpuruk seperti sekarang ini mengatakan, Tuhan, aku terpuruk berat. Tapi temanku, dia persis bisnisnya di area di mana saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Tuhan, kenapa bukan aku? Saudara, kalau saya boleh kembali mengingatkan saudara apa yang Tuhan Yesus akan jawab, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, kata Yesus, ikutlah aku. Saudara, itu nasihat Yesus kepada Petrus. Dan saya ingin menutup dengan mengingatkan kepada kita. Petrus adalah orang yang punya kemampuan hebat. Secara alamiah dia pemimpin hebat. Dia punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Orang ikut dia. Dia punya keberanian luar biasa. Dia katakan, yang lain ninggalkan engkau guru, aku akan bersama dengan engkau. Tapi kehebatan manusia ada batasnya. Petrus gagal dengan kekuatannya sendiri. Bahkan dia terpuruk sampai dia merasa dia tidak layak lagi untuk mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus. Tuhan Yesus memulihkan Petrus dengan dia datang kepada Petrus. Dan di Yohanes 21, saudara, kisah ini hanya dicatat di Injil Yohanes. Saya berpikir kalau Injil Yohanes ini tidak mencatat sampai Yohanes pasal 21, maka mungkin kita kebingungan. Karena di hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul, Petrus Tuhan pakai luar biasa sebagai pengkhotbah yang pertama kali berkhotbah di hari Pentakosta. Petrus. Tetapi Yohanes menuliskan di Yohanes pasal 21, Tuhan memulihkan Petrus. Itu sebabnya
Petrus sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Saudara, Tuhan mau memulihkan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang dalam keadaan ketakutan, discouraged, patah semangat. Dan itu yang dialami oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Saudara, hanya karena Petrus adalah rasul bukan berarti dia tidak menjadi takut. Hanya karena murid-murid yang lain adalah rasul yang mengikuti Yesus tidak menjamin mereka tidak menjadi takut. Tetapi di dalam ketakutan mereka, Yesus tidak datang dan menghukum mereka. Tapi Yesus datang menyediakan makanan buat mereka. Let's have breakfast with our dear Lord Jesus. Mari kita sama-sama menikmati makanan yang Tuhan sediakan buat kita pada waktu kita lemah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Engkau datang kepada kami bukan karena kami kuat, bukan karena kami selalu setia, tapi Engkau datang karena Engkau setia. Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau cari Petrus, Engkau cari murid-murid-Mu yang ketakutan, dan Engkau menunjukkan kasih-Mu. Dan Engkau mau mengatakan kepada kami yang hari-hari ini ketakutan, gelisah, kami tidak tahu kemana arah daripada semuanya ini. Engkau mengatakan kepada kami, Engkau penyedia kami. Dan Engkau mau mengatakan kepada kami untuk berpartner dengan Engkau. Dan Engkau mau mengatakan kepada kami ada panggilan dalam setiap kehidupan kami. Untuk orang lain itu bukan urusan kami. Tapi untuk setiap pribadi, Engkau mau bicara kepada kami, ikut aku. Terima kasih Tuhan. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita kembali bangkit karena Yesus sudah bangkit. Karena Dia sudah menang dan Dia tidak membiarkan saudara tergeletak. Itu sebabnya ini saatnya untuk bangkit. Kalau Petrus Tuhan bisa bangkitkan kembali untuk melayani Dia, Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya, bangkit. Kalau Tuhan bisa mengubah malam di mana mereka bekerja dan tidak punya penghasilan apa-apa menjadi tuaian terbesar dalam hidup mereka, 153 ekor ikan, maka Tuhan juga bisa mengubah situasimu menjadi keadaan yang luar biasa. Mari bangkit karena Tuhan mau untuk memakai kehidupanmu, memakai talentamu, memakai apa yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, bawa ikanmu datang kepadaku. Tuhan mau pakai apa yang saudara punya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Paskah, dan mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan dengan bangkit dari antara orang mati. Engkau bukan hanya menderita buat kami, tapi Engkau menang atas maut. Dan Kau memberikan pengharapan buat kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang hari-hari ini sepertinya tidak bisa menerima pengharapan dari dunia. Kami punya pengharapan dari sumber segala pengharapan, yaitu Kristus sendiri.
Jemaat Tuhan, terima berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Engkau diberkati dengan kelimpahan surga, supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kembali katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. My soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress with you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name.